Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Kang? Saya sama Budi, Pak. Kang Budi itu sebagai Saya staf ahlinya Pak Oni. staf ahli Kang Oni ya, yang memiliki alhamdulillah sahabat saya di DPD RI dengan izin Allah Subhanahu wa taala sedang mengelola lahan ini ya, mengelola sebuah lahan pertanian khususnya sawah ya Kang di sini. Dan sekarang bagaimana sebahagian dari sawah ini kemudian dibuat tempat untuk wisata bagi masyarakat. Dan tentu saja ini desa apa? Cikukulu ya. Kukulu, Pak. Desanya ya. Desa Balingbing, Desa Kampung Kukulu, Balimbing, Desa Balingbing, Kampung Kukulu, Kecamatan Pagaden Barat. Pagaden Barat, Kabupaten Subang ya. Begitulah Subang. Suka banget. Dan luar biasa ide gagasannya. Dan hari ini saya tentu saja sudah yang keempat kalau tidak salah ya Kang Budi. Siap. Sudah keempat kesini bersama dengan keluarga. Biasanya Umi ya yang suka ngeblog. Hari ini dia minta saya untuk menemui pemirsa. Ini ide ini dari siapa nih Kang? Nah, ada tambahan replika Ka'bah. Ide dari Kang Oni sendiri. Ya. Beliau sangat peduli dengan kebudayaan dan kesenian dan masyarakat sekitar untuk Ya. membuat lahan ini produktif, termasuk untuk edukasi ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Dan ini merupakan edukasi religi ya. Edukasi religi buat masyarakat, terutama salah satu bagian dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Pancasila nomor pertama itu penting ditanamkan kepada anak-anak tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa di dalam Islam tentu saja mengajarkan kepada kita khususnya umat Islam tentang adanya haji. Dan dalam haji itu atau umroh ada yang disebut dengan tawaf di sekitar Ka'bah ya, dan juga sa'i. Nah di sini rencana kita melihat ada replika Ka'bah nih ya. Saudara-saudara sekalian dan anak-anakku sekalian, nanti kalau wisata ke sini sekaligus latihan ya. Semacam training atau latihan berhaji atau paling tidak umroh ya. Kalau umroh kan cukup dengan manasik umroh atau manasik haji. Kalau manasik umroh kan cukup dengan tawaf di sekitar Ka'bah ditambah dengan sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa yang saya muliakan. Jadi mulai dari sini ya Kang ya. Iya. Ini rencana untuk Hajar Aswad. Rencana untuk Hajar Aswad nih, dan kita baru ini masih dalam pembangunan ya. Insya Allah nanti beberapa bulan kemudian kalau saya kesini lagi atau kita kesini sudah selesai ya mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, amin insya Allah. Terus rencana ini kita bisa muter. Ya, dari sini ya, mulainya dari sini. Ya, mulai dari sini. Biasanya kalau orang umroh itu atau tawaf lah ya, untuk aktivitas tawaf baik pada waktu umroh maupun pada waktu haji atau khusus ibadah tawaf mulai dari sini. Jadi harus biasanya pakai garis nantinya untuk. Jadi biasanya kalau tidak bisa langsung menyentuh Hajar Aswad ya cukup dengan isyarat Bismillahirrahmanirrahim, niat tawaf. Berputar seperti ini, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Dan bisa berdoa apa saja yang kita minta. Tapi Departemen Agama atau Kementerian Agama sudah membuatkan semacam panduan ya di setiap putaran ya sampai putaran yang ke-7. Itu juga sesuatu yang sangat-sangat baik insya Allah. Dan ini adalah Hijr Ismailnya, replika Hijr Ismail. Kita boleh masuk Hijr Ismail atau di luar. Dan sholat di dalam Hijr Ismail itu seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena ada yang sebagian riwayat menyebutkan bahwa Hijr Ismail itu bagian daripada bangunan Ka'bah. Dalam Ka'bah ya. Hijr itu dulu namanya Al-Hijr itu ya kamar semacam hijr ya, dan nanti ada yang disebut dengan batu. Ya kita ini yang disebut Ar-Ruknul Yamani nih ya. Ruknul Yamani itu dinding yang menjadi arah ke wilayah Yaman ya, ke wilayah Yaman. Jadi kalau kesananya wilayah Yaman itu kalau
di Makkah Al-Mukarramah. Nah terus selama 7 putaran dan berakhir di sini lagi, Di sini berakhir kembali Hajar di Aswad. Hajar Aswad, ya, dengan mengucap tentu saja Bismillah Allahu Akbar terakhir, Alhamdulillah. Setelah itu kemudian kita bisa menunaikan sholat sunnah. Sholat sunnah di belakang ini Makom. Makom Ibrahim, ya. Makom Ibrahim nanti akan ada semacam replika juga, ya. Iya. Kemudian di sini sholat kalau nanti ya untuk praktek aja, ya, jadi bukan sholat beneran. Nah dari sini saya katakan tadi baru selesai, kemudian dilanjut dengan sa'i rencananya. Nanti rencananya Di sini. untuk sa'i itu di sini, Di ya. sini. Jadi 7 untuk kali. sa'i 7 kali, mulai dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah, ya, 1 kali, 2 kali ke Sofa lagi, 3 kali ke Marwah, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali berakhir di Bukit Marwah, ya. Dan saya berharap nanti Kang Oni bisa membangun sedikit bukit-bukitan di situ, replika Bukit Sofa dan replika Bukit Marwah. Luar biasa, saya apresiasi betul ide gagasannya untuk penanaman nilai-nilai spiritual, ya, kepatuhan intinya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu penting sekali menjadi salah satu khazanah, ya, intelektual dan sekaligus bagian dari peradaban bangsa dan negara yang kita cintai. Ternyata hanya dengan mengolah lahan tidak kurang dari 4 hektar, ya, kalau tidak salah, Keseluruhan. ini sudah menghasilkan nilai ekonomi yang cukup baik, khususnya buat masyarakat di sini juga, tentunya untuk keluarga Kang Oni, kawan-kawan, sahabat dan masyarakat di sini. Hanya dengan 4 hektar saja. Bagaimana kalau 40 hektar, 400 hektar. Sehingga ke arah sana saya sudah sampaikan kepada Kang Oni, ke wilayah saya ke sananya nanti bisa kita bangun umpamanya untuk kawasan wisata ketahanan pangan, ya. Wisata ketahanan pangan, ya. Bagaimana anak-anak juga tumbuh berkembang, kembali memahami makna pangan. Mereka bisa melihat contoh bagaimana para petani itu, beras yang kita makan itu hasil kerja keras para petani. Tidak kurang dari 3 bulan mereka menunggu, bekerja, menjaga tanamannya, terutama dari hama, khususnya hama tikus yang luar biasa. Dia bekerja sampai selamat dengan izin Allah, tentu selama 3 bulan memanen, dan alhamdulillah kontribusi mereka. Kalau tanpa mereka tentu saja, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita makan, terutama untuk jenis padi atau beras. Nah, inilah syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawasan ini bisa dikelola menjadi kawasan ketahanan pangan, sekaligus ada wisatanya, di mana di situ pengunjung juga memahami kembali suasana sawah, begitu Kang Budi, ya. Dan ya ke depan bisa juga dikembangkan konsep yang terkait dengan kafling sawah, yang pemiliknya boleh siapa saja, tetapi tetap bersama dengan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan tentu saja dipimpin oleh Kang Oni di sini. Hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Toh kematian akan menghilangkan seluruh kenikmatan dunia. Yang kita bawa adalah amal saleh. Bukan berapa jumlah uang yang kita terima dan kita dapatkan, tapi amal saleh yang pernah kita berikan, kita lakukan untuk orang lain. Ketika ada anak-anak yang tadinya blank, ya, blank itu apa? Kosong gitu, poek ya, kalau Sunda bilang. Apa itu tawaf, apa itu sa'i. Mereka bisa langsung mencontohkan sekaligus menanamkan nilai kepatuhan tadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan dipastikan, ya, keimanan dan kepatuhan atau ketakwaan itu menjadi sumber dari peradaban keberkahan. Itulah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata sungguh penduduk sebuah kampung, sebuah negeri, katakanlah kampung Kukulu, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Amin, amin.
Hatur nuhun Kang Budi. Sami-sami Pak Kiai. Kang, yang pertama saya menghaturkan terima kasih alias apresiasi ya. Yep. Atas ide gagasan yang luar biasa di sini di kampung wisata ini orang lebih didekatkan dengan nilai sila pertama ketuhanan yang maha esa. Laras gitu ya. Leres Pak. Apalagi dengan replika Ka'bah ini. Ini sebenarnya muncul gagasan ini kisah itu. Iya teh karasan kan waktu sarita ngobrol sarang ibu oge kan. Ngobrol sarang ibu. Itu awal-awal katanya, Kang, wisata itu bukan hanya sekedar wisata, tapi harus juga ada edukasi. Ya. Nah, misalnya untuk anak-anak, misalnya di sini kan pertanian. Waktu itu ibu ngajarin ke saya bagaimana anak bertani. Nah, selain itu juga religi. Coba rada eta Nah, eta saya dipangkerna. saya ketejawantahkan pandangan ibu, ya, itu ke replika Ka'bah untuk edukasi religi. Dan itu kemajuan luar biasa. Ya, mohon Pak Kiai. Kayaknya kita nggak menyinggung Ka'bah ya waktu itu. Oh nggak Ka'bah ya? Tapi yang jelas itu Tapi itu bagian. Iya itu bagian. luar biasa, artinya sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya. Susah ngungkapinnya, pokoknya luar biasa. Jadi tadi juga saya dapat masukan juga di sini ditanam juga buah tin ya. Buah tin, Buah tin. buah zaitun. Oh zaitun. Kan ada tin, ada zaitun. Oh iya. Jadi dikenal masyarakat. Oh iya iya. Iya. Oh ini lah pohon tin. Kalau korma kan biasa ya. Korma ya. Nah nanti pohon tinnya seperti apa. Iya. Kemudian Zaitun. pohon zaitunnya juga kayak apa. Itu luar biasa. Siap. Mungkin saya akan tanami nanti. Oke. Di mana belinya itu? Jonggol. Di Jonggol ya. Insya Allah di Jonggol. Kalau pusatnya di Jonggol, di Depok juga ada karena tempat tinggal beliau ada di Depok ya. Kalau di Jonggol itu ada namanya Kebun Quran Kebun Quran. di Jonggol. Nanti Jonggol. insya Allah di sini juga ya wisata religi itu kan seperti ini. Alhamdulillah. Ya mungkin tadi saya sudah ngobrol dengan Kang Budi bahwa dengan dapat wisata semuanya religi nih. ini dapat. Alhamdulillah. Siap. Ya. Mudah-mudahan akhiratnya dapat dan pendidikan anak-anak terutama kedekatan anak kepada Tuhan yang Maha Esa, Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan adanya haji, umroh dan khususnya tawaf, Ya. sa'i juga itu Hmm. akan menjadi satu pembelajaran yang luar biasa ya buat anak-anak kita. Ya. Jadi ini apresiasi saya Kang, atur nuhun. Terima kasih doa dari beliau mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah. Amin insyaallah. Atur nuhun, Pak Kiai nuhun Ya, bisa sami-sami. Ibu. Ya. Baik, bangga. Gitulah hatur nuhun Kang. Sama-sama, Pak Kiai. Assalamualaikum jasa dan Ya, salam. Ibu, hatur nuhun pisan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun. Ustaz hatur nuhun. Ini beliau yang membuat kaligrafi. Dari mana Ustaz? Dari Lembang. Oh, Lembang. Tapi satu kampung dengan saya awalnya di Antapani. Oh, di situ Antapani. Antapani, guru ngaji saya. Mohon. Guru ngaji saya. Alhamdulillah. Terus selami nggak ada melan kita. Dari keluar SD, Pak. Oh gitu. Memang hobi ya, hobi kaligrafi ya. Dan ternyata menghasilkan itu. Amin. Kaligrafi itu seni yang juga menghasilkan. Alhamdulillah. Oh. Di Lembang, Lingi di Lembang. Sekarang di Lembang. Saya mudah-mudahan. Kita selesai berapa hari lagi kan? Besok mungkin mengusahakan yang depan dulu, Pak. Selesai itu depan tadi ya. Timnya itu ini. Laras. Nanti udah beres sana. Sini. Itu satu minggu selesai. Insya Allah. Ya. Diusahakan. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya mudah-mudahan sing berkah. Amin, Pak Kiai. Tidak hanya sekedar melukis, tapi itu menjadi insya Allah cahaya melalui salawat dari Allah Azza wa Jal juga dianugerahkan ke tempat ini. Amin. Insya Allah. Ini wisata religi seperti ini luar biasa. Betul, Ibu. Tunuhun Kang saha nami teh? Punten. Pak Asep. Sanes waktu surang kaditu lah urang. Mohon enak mirip. Orang melengkapi. Pesawatnya kos saya. Saya pesawat. Jadi ceritanya turun dari sana. Jurusan Kukulu. Subang. Begitu Dari turun, Jeddah. Jeddah, kemudian jalan gitu langsung lihat Ka'bah. Pertama orang lihat Ka'bah itu pasti menangis. Iya betul. Saya menangis Bu. Saya mah orangnya urakan tapi pas lihat Ka'bah bener saya menangis. Aduh waktu itu.
ada sesuatu ya Kang. Iya, Pak. Ada aura yang tidak bisa diungkapkan dengan diungkapkan, kata-kata. betul. Iya. Ini bisa lama lagi, bisa sampai malam. Iya tuh, siap. Mohon Makanya kalau sami-sami Ibu, Kalau ke sami sini Ibu. mah betul, Iya, insyaallah selalu di sini. Onta sudah ada cuman Mohon. kan Eta? ngomong etanya ngomong elektronik itu supaya bisa bergerak. Eta pakai padu bangku itu tuh. Panjang tuh angkat ya. Jatuh. Mual. Kang, bangku itu Bu Haji cenah hoyongnya. Tuh, bangku 2 tuh, taik ke dia. Bu Haji hoyong ngetik cenah. Tuh. Walah, Kayak kedap Bu. Abdi nu metot ieu na. Tuh ibu-ibu, sok naik ibu. Sok, nah, ibu nu metot ibu, naik ibu. Kayak abdi nu metot ieu, sok. Ayo. Ayo, sok. Wah. Kabarin ibu, dia sampai nanya pengiya. Wida ke depan Ibu ke depan, naik bangku aja ibu. Ayo, satu. Kelihatan nggak? Tuh kelihatan. Aman. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.